Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Bapak Budi ceritanya sedang berkurban dan dia berkurban seekor kambing. Bapak Budi kemudian mendapatkan daging dari kambingnya. Namun Bapak Budi kemudian kebingungan, kira-kira bolehkah dia memakan daging dari kambing yang dia kurbankan? Atau jangan-jangan daging tersebut itu harus dia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Takut-takutnya nanti orang yang ada di sekitar dia malah kesel karena dia berkurban tetapi tidak membagikan ke tetangganya. Gimana? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Budi? Pertama, kita perlu clear. Sebentar. Suaranya masuk. Ya, ya. Sebentar. Pertama, perlu kita clearkan terlebih dahulu. Bapak Budi ini berkurbannya wajibkah ataukah sunnah? Karena yang namanya kurban itu bisa dua hal, bisa wajib, bisa sunnah. Kapan jadi wajib? Kapan kurban itu hukumnya sunnah? Itu ketika kita. Kapan kurban itu hukumnya sunnah? Hukumnya memang sunnah. Atau kita ulang lagi. Kapan kita pertama kita clearkan terlebih dahulu hukum dari kurbannya. Karena kurban itu bisa sunnah, bisa menjadi wajib. Hukum asli dari kurban itu sunnah, seperti yang disebutkan di dalam perkataan, seperti yang disebutkan di dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal yang itu wajib bagi beliau, tetapi sunnah bagi umatnya. Salah satu yang beliau sebutkan adalah berkurban. Maka berkurban hukumnya adalah sunnah. Namun kurban bisa menjadi wajib jika kurbannya dinazarkan oleh orang. Namun kurbannya bisa menjadi wajib jika dinazarkan oleh orang tersebut. Contohnya dia berkata, saya bernazar untuk berkurban di tahun ini. Maka pada saat itu dia wajib untuk berkurban. Lalu daging kurban yang sunnah. Lalu, jika daging kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka dibolehkan bagi seseorang untuk memakan daging kurban tersebut. Berapa banyak? Terserah dia. Tapi harus dia bagikan juga kepada orang lain yang bisa disebut sebagai daging kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Jadi makanlah dari hewan tersebut dan berikanlah makan kepada orang yang fakir miskin. Maka dibolehkan kita makan dari hewan kurban, maka dibolehkan kita memakan daging kurban tersebut. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan daging kurban yang beliau laksanakan. Dan beliau makannya pada saat itu adalah bagian kabid, bagian hati. Maka itu kemudian ditiru oleh para sahabat dan umat-umat. Maka jika kita ingin mencontoh apa yang dimakan oleh Rasulullah, maka boleh tuh kita makan hati daripada hewan tersebut. Lalu jangan lupa, namun ketika kita makan jangan lupa untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Catatannya fakir miskin, bukan orang kaya. Orang kaya itu tidak boleh, orang kaya itu boleh mendapatkannya tetapi dikasih makan, bukan dibagikan dagingnya secara mentah. Adapun orang miskin, maka bagusnya dibagikan dagingnya secara mentah. Itu kalau sebentar. Oke. Maka hukum
Maka jika seseorang itu dia berkurban, kurbannya sunnah, maka dia boleh memakannya dan harus ada sebagian yang dibagikan kepada fakir miskin. Pembagiannya berapa? Terserah dia. Pokoknya ada yang dibagikan. Bagusnya seperti apa? Bagusnya seperti yang disebutkan di dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'at'imul Allah Subhanahu wa taala bagusnya pembagiannya bagusnya seperti yang disebutkan di dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'at'imu min fakul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka bagikanlah, maka makanlah dari hewan tersebut dan berikanlah makan kepada orang-orang yang meminta dan membutuhkan. Maka para ulama kemudian mengambil dari ayat ini bahwasanya maka para ulama mengambil dari ayat ini bahwasanya daging kurban itu bagusnya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga bagi orang yang berkurban, 2/3 dibagikan kepada orang lain. Ini semua jika kurbannya adalah kurban yang sunnah. Adapun jika kurbannya adalah kurban yang wajib, karena dia bernazar misalkan, maka tidak boleh bagi orang yang berkurban mengambil dan memakan sepeser pun. Maka tidak boleh bagi orang yang berkurban mengambil dan memakan dari hewan yang dia kurbankan. Harus semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Orang kaya apakah boleh juga mengambil harta tersebut? Orang kaya apakah boleh juga untuk makan dari hewan kurban? Boleh, tetapi makannya adalah daging yang sudah jadi, yang sudah dimasak, sudah disuguhi, nah mereka tinggal makan. Tapi kalau orang fakir miskin, mereka lebih baik itu diberikan tapi kalau orang miskin, maka lebih baik mereka diberikan daging yang masih mentah, agar mereka memasaknya sendiri. Udah, berapa menit itu? Masih ya? Oke. Lalu bagaimana dengan kulit dan tulang? Lalu bagaimana dengan kulit daripada hewan kurban? Apakah boleh dimakan juga? Jangan dimakan. Nah, lalu bagaimana dengan kulit daripada hewan kurban? Nah, kalau kulit ini itu menjadi lalu bagaimana dengan kulit daripada hewan kurban? Kulit ini diambil oleh orang yang berkurban jika kurbannya adalah kurban yang sunnah, maka dia nanti memilikinya. Boleh dia gunakan untuk kebutuhan dia. Tetapi kalau misalkan itu adalah harta, tetapi kalau misalkan itu adalah kurban yang wajib, maka itu juga harus dibagikan. Boleh nggak dia menjual harta tersebut? Apakah boleh dia menjual daging tersebut atau menjual kulit tersebut? Jawabannya tidak diperbolehkan sama sekali menjual kulit atau daging dari hasil kurban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadah berupa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia adalah bentuk dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengambil keuntungan dari apa yang telah kita kurbankan. Maka nggak boleh tuh dagingnya kita jual kepada orang lain, tidak boleh juga kulitnya kita jual kepada orang lain, tetapi kalau mau dikasih juga tidak masalah. Yang penting tidak mengambil keuntungan dari daging atau kulit tersebut. Maka nggak boleh juga akhirnya menjadikan kulit atau bagian dari hewan kurban sebagai upah dari penjagal. Mengapa? Karena kalau kita menjadikan kulit tersebut atau bagian tertentu seperti kepala misalkan atau kaki sebagai upah, berarti kita menjadikan itu sebagai keuntungan. Gimana? Karena kalau kita menjadikan bagian tersebut seperti kepala atau kulit sebagai upah, maka seolah-olah kita menjual kulit dan kepala tersebut kepada orang lain, yang itu tidak diperbolehkan. Terus bagaimana dengan upahnya? Nah, upahnya berarti uang di luar hasil kurban. Nah, itu tidak
upahnya uang di luar hasil kurban. Tetapi kalau misalkan mau dikasih orang yang penjagalnya, seperti setelah selesai daripada penjagalan, kita berikan kepada mereka secara sukarela tanpa ada penyebutan di awal, ya maka itu tidak masalah, gitu. Karena jatuhnya kita memberikan bagian dari hasil kurban kepada mereka, bukan sebagai pembayaran atas jasa mereka menjagal hewan kurban kita. Cukup? Belum? Udah? Kenapa udah habis? Selesai pembahasannya udah? Kalau udah, nggak ditutup atau? Oke, ditutup. Baik, alhamdulillah itu pembahasan tentang hewan. Alhamdulillah itu pembahasan tentang bagaimana Pak Budi menyelesaikan pembagian daripada hewan kurbannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak ada salam ya di awal ya? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Ada beberapa hukum jika seseorang ingin melakukan kurban, ada beberapa hal yang harus dia perhatikan. Pertama, jika dia ingin berkurban, maka tidak diperbolehkan baginya. Pertama, jika dia berkurban, maka disunahkan baginya untuk tidak memotong rambut atau kukunya sehelai pun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan hal tersebut di dalam hadis beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min basharihi wa zufrihi syai'a. Sebentar. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min basharihi wala sya'rihi syai'a. Jika telah masuk 10 hari daripada bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak melakukan kurban, maka janganlah dia menyentuh rambut atau kukunya sedikit pun. Apa maksudnya jangan menyentuh rambut dan kukunya sedikit pun? Sebentar, artinya salah. Maka janganlah dia menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan jangan menyentuh rambut dan menyentuh kulit? Maksudnya adalah dia tidak memotong rambut atau memotong kukunya. Dan ini itu dipahami oleh para ulama, dan ini adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya larangan ini itu tidak sampai keharaman, yang mana jika kita misalkan tidak sengaja atau kelupaan dan akhirnya memotong rambut atau memotong kuku, maka mendapatkan dosa. Para ulama mengatakan tidak ya, larangan ini itu sampai pada derajat kemakruhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan pahala tambahan. Tetapi kalau misalkan kita melakukan hal tersebut, apakah kita mendapatkan dosa? Enggak, karena hal tersebut adalah hal yang makruh, bukan hal yang haram. Dan seandainya kita melakukannya, apakah otomatis kurbannya menjadi batal? Enggak juga, gitu ya. Kurbannya tetap sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala tambahan, menghindari hal-hal yang diperintahkan Rasulullah SAW kita untuk menghindarinya. Namun
bagaimana akhirnya para ulama itu bisa memahami bahwasanya larangan ini hanya sampai pada derajat makruh, tidak sampai pada derajat keharaman. Ternyata mereka menemukan hadis yang lain dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu pernah mengirimkan hewan kurban beliau, pernah mengirimkan hadiu beliau. Namun di Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu pernah mengirimkan hadiu beliau, dan disebutkan oleh Bunda Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharamkan sedikit pun dari hadiu tersebut. Namun disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan sedikit pun yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Rasulullah melakukan seperti biasanya. Berbeda dengan ihram. Ketika misalkan kita dalam kondisi ihram, ketika kita hendak melakukan haji atau hendak melakukan umroh, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Seperti memotong rambut, ya, memotong kuku, juga seperti tidak boleh memakai wangi-wangian dan memakai pakaian-pakaian tertentu. Nah, maka berbeda dengan hal tersebut, orang yang ihram itu dilarang, tapi kalau orang hadiyu itu dilarang juga, hanya saja larangan tersebut tidak sampai pada derajat haram. Dipahami dari mana? Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Aisyah dipahami dari mana? Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharamkan apapun yang telah dihalalkan oleh Allah bagi beliau. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah mengapa kita ketika kita ingin berkurban itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memotong rambut dan memotong kuku. Apakah para ulama beberapa mengatakan bahwasanya orang yang berkurban itu seperti orang yang berhaji. Maka sebagaimana orang yang berhaji itu dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti memotong kuku, memotong rambut, dan memakai wangi-wangian, dan yang lainnya, begitu juga orang yang hendak berkurban. Tetapi pendapat ini itu sebenarnya tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena hal-hal yang dilarang bagi orang yang ihram itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks daripada larangan yang dilarang. Karena hal-hal yang dilarang bagi orang yang berihram itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks daripada hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang hendak berkurban. Juga orang yang berihram, hal-hal tersebut dilarang dan hukumnya haram dia lakukan. Sedangkan orang yang berkurban, hal-hal tersebut dilarang dan hukumnya itu tidak sampai pada keharaman. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan kita dari api neraka sebanyak bagian dari hewan kurban kita. Maka misalkan kaki kurban, maka misalkan kepala daripada hewan kurban kita itu soal gimana? Maka apa hikmahnya dari kenapa kita tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku? Disebutkan oleh para ulama bahwasannya hewan kurban kita itu kelak akan menggantikan kita, akan membuat kita terbebas dari api neraka di akhirat kelak. Maka kalau misalkan kita berkurban dengan seekor kambing, maka kepalanya itu akan membebaskan kepala kita dari api neraka. Bagian tubuhnya akan membebaskan tubuh kita dari api neraka. Bagian kaki depannya akan membebaskan tangan kita. Bagian kaki belakangnya akan membebaskan kaki kita dari api neraka. Dan begitu seterusnya, seluruh anggota tubuh yang ada pada kambing itu disejajarkan dengan anggota tubuh kita. Maka ketika misalkan ada bagian tubuh kita itu yang dipotong, seperti misalkan rambut atau kuku, takutnya itu tidak terbebas dari api neraka. Karena dia dipotong duluan Maka ketika ada bagian tubuh kita yang dipotong, seperti rambut, kemudian kuku, takutnya hal tersebut membuat api neraka mampu menyentuhnya.
Maka ketika ada bagian tubuh kita yang dipotong sebelum akhirnya berkurban, maka takutnya bagian tubuh tersebut itu tidak ikut terbebas dari api neraka sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Dan juga larangan ini itu berlaku pada waktu-waktu tertentu ya, tidak serta-merta sekarang nih bulan Zulqa'dah. Juga larangan ini itu berlaku pada waktu-waktu tertentu, tidak selamanya. Nah, hanya berlaku kapan? Hanya berlaku pada saat masuk bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah sampai akhirnya dia memotong kurbannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pembahasan kita sekarang itu mengenai niat ketika berkurban. Apakah kita itu ketika berkurban itu harus berniat? Atau kapan niatnya? Ketika misalkan pembahasan kita pada hari ini itu berkaitan. Pembahasan kita lupakan. Baik. Andi diperintahkan oleh ibunya untuk memotong kambing, yang mana kambing tersebut adalah kurban dari ibunya. Maka Andi akhirnya memotong kambing tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ibunya Andi harus berniat ketika Andi memotong, ataukah cukup niatnya itu pada saat diberikan kepada Andi, diberikan kambingnya kepada Andi? Pertanyaannya adalah, apakah ibunya Andi harus berniat tepat ketika si Andi ngomong, atau Pertanyaannya adalah, apakah ibunya Andi berniat kurban ini, apakah harus ketika sedang Pertanyaannya adalah, apakah ibunya Andi ketika berniat kurban itu harus saat Andi memotong, ataukah cukup pada saat dia serahkan hal tersebut, ataukah cukup pada saat dia serahkan kurbannya kepada Andi? Berkaitan dengan niat, itu hukum asalnya seseoranglah yang harus memotong kambing. Berkaitan dengan kurban, hukum asalnya seseoranglah yang seharusnya memotong kurban. Berkaitan dengan pemotongan, hukum asalnya seseoranglah yang memotong hewan kurbannya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Rasulullah pernah berkurban sekitar 100 dan beliau memotong 66 dari hewan kurban tersebut. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya sebenarnya juga diperbolehkan bagi seseorang untuk menyerahkan hewan kurbannya dipotongkan oleh orang lain. Apalagi jika tidak mampu. Kalau mampu bagaimana? Kalau mampu ya nggak masalah juga ketika menyerahkannya kepada orang lain. Maka kalau misalkan hewan kurbannya tadi diserahkan kepada orang lain, apakah Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika seseorang misalkan memotong, dan dia memotongnya sendiri, maka dia berniatnya pada saat memotong hewan kurbannya. Jadi ketika meletakkan pisau di leher, kemudian ketika dia menggoroknya, nah maka pada saat itu dia berniat. Hatinya berniat, lisannya itu mengucapkan Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagus kalau misalkan dia tambahkan sholawat serta salam kepada baginda. Lebih bagus kalau dia mengucapkan, lebih bagus dan sunnah hukumnya jika dia mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW saat dia menggorok leher dari hewan kurbannya. Jadi hati berniat, lisan mengucapkan, tangan bergerak. Itu kalau dia memotong hewan kurbannya sendiri. Namun masalahnya dia tidak bisa atau tidak mampu untuk menggorok hewan kurban tersebut. Bisa saja memang karena lemah seperti ibunya Andi.
Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, dia boleh menyerahkannya kepada orang lain. Seperti tadi ibunya Andi menyerahkan kepada Andi. Nggak harus anaknya, tapi bisa siapapun. Yang penting orang yang berkurban tadi, yang penting orang yang menjagal. Yang penting nggak harus anaknya, bisa orang lain. Yang penting orang tersebut itu halal kayak sembelihannya. Yang penting orang tersebut halal sembelihannya. Yaitu siapa? Yaitu muslim ataupun ahlu kitab. Maka Andi itu lalu kapan diserahkannya itu tidak harus pada saat Andi yang penting orangnya halal. Nah, lalu kapan diniatkan untuk berkurbannya? Diniatkan untuk berkurbannya bisa pada saat diserahkan. Gitu. Ketika misalkan Ibu Andi memberikan kambingnya kepada Andi, wahai Andi, sembelihkan ini. Dia niatkan untuk kurban, maka selesai, nggak ada masalah. Itu sudah cukup. Gitu. Tetapi bagus juga kalau pada saat Andi menggorok, ibunya Andi melihat. Dan bersamaan dengan dia melihat, dia berniat agar kurbannya itu bagus juga ketika ketika Ibu Andi itu menyerahkan kambingnya kepada Andi, maka bagus. Ketika ibunya Andi itu menyerahkan kurbannya kepada Andi, lalu dia berniat, maka itu sudah cukup, sudah aman. Tapi lebih bagus kalau ibunya Andi menyerahkannya kepada Andi, lalu pada saat digorok sama Andi, ibunya Andi melihat langsung dan di dalam hati berniat. Gitu. Kalau misalkan Andinya tidak tahu dan tidak berniat, nggak masalah juga sebenarnya. Yang penting ibunya Andi sudah berniat bahwasanya hewan tersebut itu dia serahkan kepada Andi untuk dikurbankan dan jadi kurban atas nama dia. Nggak masalah. Kalau Andinya ternyata lupa, misalkan dia tidak baca bismillah, bagaimana? Kalau dia tidak membaca bismillah, itu juga tidak masalah. Karena membaca basmalah, hukumnya sunnah ketika berkurban. Yang penting catatannya, Andinya seorang muslim. Jangan sampai kita memberikan kepada tukang jagalnya ternyata orang kafir. Maka pada saat itu tidak sah ya, hukum dari kurbannya. Bahkan tidak halal kita memakan hewan kurban tersebut. Tapi kalau misalkan yang menggorok dan menjagalnya adalah seorang muslim, maka baik dia membaca basmalah maupun tidak, hukumnya tetap halal, hukumnya sah gitu ya, selama ibunya Andi meniatkan. Namun lebih baik jika tukang jagalnya itu membaca basmalah, menyebutkan bahwasanya ini kurban atas nama ibunya Andi misalkan tadi, dan membaca tadi doa-doa yang lainnya. Dan membaca doa-doa yang lainnya. Apalagi? Udah sih? Berapa menit? Oke. Sudah? Kenapa? Oke, closing. Baik. Nah, itu yang berkaitan dengan niat. Jadi tidak perlu khawatir berkaitan dengan niat. Jadi itu yang berkaitan dengan niat. Jadi boleh diberikan itu yang berkaitan dengan niat. Jadi boleh kita berniat pada saat digorok, boleh juga kita berniat ketika kita memberikannya kepada tukang jagal. Jadi itu yang berkaitan dengan niat. Boleh kita berniat pada saat menggoroknya, atau pada saat kita melihat hewan kita sedang digorok, atau boleh juga pada saat kita memberikan hewan kurban tersebut kepada tukang jagalnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Sekarang ceritanya Bapak Andi itu ingin berkurban.
Nah, namun ceritanya Bapak Andi itu ingin berkurban. Namun dia tidak ingin berkurban kambing, dia ingin berkurban berupa seekor sapi. Maka bolehkah bapaknya Andi itu ikut patungan yang dilaksanakan? Maka bolehkah bapaknya Andi ini ikut patungan dengan Maka bolehkah bapaknya Andi ini ikut patungan dengan orang? Maka bolehkah bapaknya Andi ini itu ikut patungan bersama dengan orang lain? Pertama, kita perlu tahu dulu berkaitan dengan hukum daripada kurban. Hukum dari kurban itu hukumnya sunnah, ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal yang dia diwajibkan atasku, namun sunnah bagi kalian. Salah satunya yang disebutkan adalah berkurban. Dan sunnah daripada berkurban ini adalah sunnah ain. Dan sunnah untuk berkurban ini itu bagi setiap, dan sunnah berkurban ini itu cukup menggugurkan, dan sunnah berkurban ini itu cukup untuk menggugurkan kesunahan dari satu keluarga. Maka misalkan bapaknya Andi sudah berkurban, maka anggota keluarganya, maka jika Bapak Andi sudah berkurban, maka keluarganya seperti istri dan anak-anaknya tidak lagi disunahkan untuk berkurban. Jadi pahala daripada kurbannya itu sudah diambil oleh bapaknya Andi. Tapi kalau mau berkurban juga nggak masalah. Gitu. Nah, kalau misalkan dia berkurban, apakah cukup 1 ekor kambing atau boleh ikut patungan? Sebenarnya mana-mana itu tidak masalah. Mau dia berkurban 1 ekor kambing, insya Allah itu cukup pahalanya untuk Bapak Andi dan menggugurkan kesunahan daripada sekeluarganya. Mau dia ikut patungan bersama dengan 6 orang lain, itu juga pahalanya didapatkan. Mau dia ikut patungan bersama dengan 6 orang lain, pahalanya insya Allah didapatkan oleh Bapak Andi dan kesunahannya itu gugur atas keluarganya. Dan kesunahannya itu gugur ke atas keluarganya. Kalau mau patungan bagaimana? Patungan juga tidak masalah. Asal jumlahnya 7 orang, nggak lebih. Ya. Kurang ya nggak masalah. Gitu. Tetapi nggak boleh lebih. Kenapa? Karena kalau lebih itu tidak cukup. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau mau patungan maka juga tidak masalah, asal jumlahnya 7 orang. Kalau mau patungan sapi misalkan juga tidak masalah, asal jumlahnya 7 orang, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena disebutkan di dalam hadis, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyati an lupa lagi. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya para sahabat dahulu itu pada saat perang Hudaybiyah mereka berkurban sapi yang cukup untuk 7 orang. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain sapi ataupun unta itu hanya boleh 7 orang, tidak boleh lebih. Kalau 6 orang bagaimana? 6 orang nggak masalah. 5 orang nggak ada masalah. Kalau 1 orang cukup insya Allah, lebih baik lagi. Gitu. Tapi yang nggak boleh itu 8 orang. Namun lebih baik mana? Antara kurban sapi ataukah kurban seekor kambing? Tentu saja lebih baik kurban sapi kalau dia sendirian. Lebih baik lagi kalau dia kurban seekor unta kalau dia sendirian. Gitu. Tetapi kalau sendirian dan nggak mampu beli sapi atau nggak mampu beli unta, maka lebih baik patungan bersama dengan 6 orang beli sapi atau beli unta, ataukah lebih baik dia berkurban sendirian dengan seekor kambing. Para ulama menyebutkan bahwasanya dalam hal ini lebih baik dia berkurban sendirian seekor kambing daripada akhirnya dia gabung dengan 6 orang patungan untuk membeli sapi atau unta. Kenapa begitu? Karena ketika dia itu berkurban seekor kambing, maka akan lebih banyak darah yang ditumpahkan. Ya.
dan lebih banyak darah yang ditumpahkan, ini menunjukkan bahwasanya lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak dan lebih banyaknya darah yang ditumpahkan ini menunjukkan bahwasanya lebih banyak apa-apa yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak, semakin bagus. Maka para ulama menyebutkan satu kambing atau maka para ulama menyebutkan terutama di dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya seseorang itu berkurban satu ekor kambing lebih baik daripada akhirnya dia ikut bersama dengan 6 orang lain berkurban sapi. Tapi kalau dia bisa satu sapi sendirian, maka tentu saja itu lebih baik. Kalau dia punya kalau dia bisa satu unta sendirian, itu lebih baik. Lebih baik mana, unta atau sapi? Lebih baik unta. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya orang yang shaf pertama di hari Jumat itu seperti dia berkurban seekor unta. Menunjukkan bahwasanya unta itu yang paling utama. Yang hadir pada shaf kedua seperti berkurban seekor sapi. Menunjukkan bahwasanya sapi di bawahnya. Yang berkurban yang hadir di shaf ketiga seolah-olah dia berkurban seekor kambing, menunjukkan bahwasanya kambing yang ketiga. Dengan kata lain, dia kalau mau berkurban seekor kambing boleh, dan itu cukup untuk satu keluarganya. Kalau dia mau ikut patungan dengan 7 orang boleh, tapi ya dengan syarat tidak boleh lebih dari 7 orang, dan itu cukup untuk satu keluarga. Cukup untuk satu keluarga. Kalau misalkan keluarganya yang lain ada yang mau berkurban, juga nggak masalah. Tetapi lebih baik tidak. Jadi satu keluarga cukup satu. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu, ketika beliau berkurban seekor kambing, beliau menyebutkan bahwasanya kambing ini adalah untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Gitu, menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya satu ekor kambing dan menunjukkan bahwasanya seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Udah, berapa menit itu? Atau cukup? Atau belum? Closing? Oke. Nah, baik ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.